Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Nisa Rahmawati dengan NIM 230301010024 akan mempresentasikan tentang pajak daerah di Kabupaten Tegal. Apa sih pajak daerah itu? Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut. Dengan kata lain, digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan pajak daerah sendiri itu untuk meningkatkan pendapatan daerah, pembiayaan infrastruktur dan layanan publik lainnya seperti pendidikan, kesehatan, atau sektor publik lainnya. Ada juga menjaga keseimbangan pembangunan, mengatur aktivitas ekonomi dan sosial, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tujuan pajak daerah ini bisa berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Layanan pajak daerah yang ada di Kabupaten Tegal. Yang pertama, PBB, Pajak Bumi dan Bangunan. Ada BPHTB. Ada pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, air tanah, MBLB, sarang burung walet, dan opsen PKB karena ada di kabupaten, dan opsen BPNKB. Yang pertama, ada objek PBB P2. Objeknya adalah bumi dan bangunan. Pajak bumi, permukaan bumi, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Contohnya seperti tanah sawah, tanah ladang, tanah pekarangan, dan tanah untuk bangunan. Sedangkan bangunan, konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah tertentu, tanah dan atau perairan. Contohnya rumah tinggal, gedung perkantoran, pabrik, toko, jalan tol, dan lain-lain. Subjek PBB P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau bangunan, atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan. Yang kedua, BPHTB. BPHTB adalah singkatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Objeknya meliputi jual beli, tukar menukar, hibah, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan atau jasa tertentu oleh konsumen akhir. Artinya, pajak ini dibayarkan oleh kita sebagai konsumen saat membeli atau menggunakan barang dan jasa yang termasuk dalam kategori tertentu. Objeknya adalah objek PBJT meliputi makanan dan atau minuman yang dijual di restoran, rumah makan, kafe, dan tempat makan lainnya. Ada juga tenaga listrik, konsumen listrik oleh rumah tangga, bisnis, dan industri, jasa perhotelan, jasa penyediaan akomodasi di hotel, motel, penginapan, dan sejenisnya. Jasa parkir, jasa penyediaan tempat parkir kendaraan. Ada juga jasa kesenian dan hiburan, pertunjukan seni, konser musik, bioskop, tempat hiburan malam, dan sejenisnya. Ada juga pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame.
Jenis-jenis reklame. Ada beberapa contoh umumnya seperti papan reklame atau billboard, yaitu papan iklan yang berukuran besar yang biasanya dipasang di tempat strategis. Ada juga baliho, ada spanduk, ada neon box, kotak bercahaya yang berisi gambar atau tulisan. Adapun videotron, layar elektronik besar yang menampilkan video atau animasi. Reklame udara, reklame yang diterbangkan dengan balon udara. Ada reklame kendaraan, reklame selebaran atau brosur. Subjek dan wajib pajak reklame, orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame yang menyelenggarakan reklame. Ini bisa jadi pemilik produk atau jasa yang diiklankan atau perusahaan periklanan yang memasang reklame. Ada pajak air tanah atau PAT. PAT adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan atau pemanfaatan air yang berada di dalam tanah. Objek pajaknya pengambilan atau pemanfaatan air tanah, contohnya penggunaan air tanah untuk keperluan rumah tangga, industri, pertanian, dan lain-lain. Subjek pajaknya orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Pajak MBLB, singkatan dari pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak MBLB contohnya meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, granit, marmer, pasir kerikil, tanah liat, dan lain-lain. Objek pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam. Subjek dan wajib pajak MBLB, orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, dan diwajibkan untuk membayar pajak. Ada pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Objek pajak sarang burung walet adalah kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet, mencakup bangunan atau tempat khusus yang dibangun untuk budidaya walet atau kegiatan budidaya walet untuk menghasilkan sarang. Ada opsen PKB. Opsen PKB adalah singkatan dari opsen pajak kendaraan bermotor. Istilah opsen sendiri berarti pungutan tambahan pajak berdasarkan presentasi tertentu dari pajak pokok. Jadi, opsen PKB adalah pungutan tambahan yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten atau kota atas pokok pajak kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Hubungan PKB dan opsen PKB, kalau PKB pajak kendaraan bermotor dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan opsen PKB dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota sebagai tambahan atas PKB. Yang terakhir ada opsen BPNKB. Singkatan dari BPNKB adalah bea balik nama kendaraan bermotor. Sama seperti opsen PKB, opsen BPNKB dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota sebagai tambahan atas BPNKB. Bagaimana sih prosedur umum pembayaran pajak daerah? Ada pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah, perhitungan pajak, pembayaran pajak, terus bukti pembayaran, pelaporan dan arsip, pengawasan dan penagihan. Sedangkan di website BSG online yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tegal,
ada beberapa prosedur pembayaran seperti pendaftaran wajib pajak. Terus kemudian pendaftaran objek pajak. Setelah pendaftaran ada pelaporan. Laporkan kewajiban pajak daerah Anda dengan mudah melalui aplikasi. Terakhir ada pembayaran. Untuk pembayaran di aplikasi BSG, pembayarannya melalui non tunai dengan berbagai pilihan metode pembayaran. Ada beberapa pembayaran untuk pajak daerah melalui BSG online yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tegal. Bisa melalui Bank Jateng. Bank Jateng bisa melalui teller atau ATM atau M-Banking dari ponsel genggam kita atau e-banking. Bisa juga dengan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Ada juga e-wallet atau dompet digital seperti Dana, OVO, dan GoPay, dan scan barcode atau yang sering kita sebut dengan kris. Seperti ini tampilan BSG online yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tegal. Jadi kita nggak perlu repot-repot bayar jauh-jauh ke kota atau ke kantor pemerintah untuk bayar pajak daerah. Hanya melalui dengan aplikasi dan bisa di-download melalui HP Anda. Di sini ada capaian per jenis pajak daerah per hari. Ini capaian per jenis pajak yang saya akses melalui website Bapenda Tegal. Yang kita bisa lihat di website BSG online itu. Kalau nggak salah ini di tanggal 24 Januari 2025, 2 hari yang lalu. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.